Oke, malam ini kita udah, masuk, lanjut pembahasan error recognition ya. Sebelumnya sudah sampai di, word word form kalau nggak salah. Nah, yang selanjutnya materinya itu, specific material di, error recognition, misalnya pemilihan kata, which is, can be a bit problematic. Tapi ini kalau teman-teman sudah mengenal insya Allah udah gampang untuk membedakan, mengenali terutama di error recognition. Okay, without further ado, let's see what we have here. Nah, salah satu soal yang sering muncul di error recognition yaitu menggunakan kata so dan such, lalu membedakannya seperti apa, mengenalinya di kalimat error recognition seperti apa. Nah, jadi so dan such ini merupakan dua hal yang similar ya, punya makna yang hampir sama. Jadi yang membedakan adalah, fungsinya dan juga posisinya. Jadi kalau so itu, fungsinya sebagai kata keterangan, adverbial, sementara such itu determiner. Jadi, karena dari segi, fungsinya berbeda, maka dalam posisi di kalimat juga berbeda. Kalau so, biasanya diikuti oleh kata sifat, karena kan adverbial, jadi kata keterangan menjelaskan kata sifat, atau adverbial phrases, frase kata sifat. Sementara kata such, dia itu karena determiner, diikuti oleh kata benda, jadi noun atau noun phrase. Contohnya, he is such a nice person. Nah, such diikuti oleh noun phrase, a nice person. Bukan he is so a nice person. Those cakes are so good. Those cakes are such good. Itu yang tidak boleh. Jadi so ketemunya adjective, good. Kalau good cakes, nah ini good ditambah cakes, ini frase ya. Jadi yang mau dijelaskan di frase ini adalah benda yaitu cakes. Makanya dia diikuti oleh kata such. Those are such good cakes. Jadi bukan those are so good cakes. Kadangkala teman-teman kalau ada kata so atau kata such yang digarisbawahi di dalam soal error recognition, kita wajib curiga dulu. Dicek dulu baik-baik apakah benar penggunaannya. Apakah benar so ini diikuti oleh kata sifat. Jangan-jangan diikuti kata benda. Jadi yang harus diingat adalah so diikuti kata sifat sementara such diikuti kata benda. Oke. So, ini juga sering dipakai, dia diikuti kata benda dengan syarat kata benda tersebut mengandung expression of quantity, yaitu kata much, many, little, atau few. The city has so few doctors. Bukan, the city has such few doctors. Jadi pakainya so few doctors. Jadi so tadi ingat so diikuti adjektif. Dia boleh diikuti benda dengan syarat benda tersebut diawali dengan kata-kata seperti much, many, little, atau few. So many students came to the seminar. Bukan such many students came to the seminar. Lalu dicek juga baik-baik bahwa much, many, little, some of you ini ketika ketemu dengan so hanya bertemu dengan benda. Kalau bertemu selain benda, misalnya kata sifat kayak much hard atau enggak the assignment is so much hard, nah itu enggak boleh. Harusnya langsung hard, so hard. Jadi kadangkala kalau ketemu soal error recognition, kita diminta untuk mengecek si so dan such ini. Sebenarnya ini gampang ya kalau kita langsung ke konteks kalimat. Saya kasih contoh.
Nah, ini ada soal nomor 1. Oh iya, sebelumnya so itu ketemunya that ya. Bentar, kita bedain. Soalnya ada tuh juga. Contohnya di sini ada between sama at. Ini sudah betul. That they nearly double the population of Hampshire country. Nah, kita lihatnya di so ya. So large numbers. Apakah betul penggunaan large numbers-nya ketemu so? So large numbers, that correct? Ini tidak tepat ya, karena so itu ketemunya kata sifat. Jadi kalau pakai large numbers, ya harusnya such large numbers, bukan so. Lalu contoh yang kedua. So much close to the sun that is usually invisible. Nah, ini kalau kita baca secara sekilas, bacanya tuh kedengaran benar. Mercury is such much close. Ini harusnya such close ya, nggak boleh much close. Much ini, many, few, little, hanya boleh ketika dia ketemu benda, baru ketemu so. Karena ini bukan, tapi langsung adjektif. Kalau ada much-nya berarti so dan much ini nggak sesuai. Langsung aja nih, so close, bukan so much close. Contoh lainnya, many dinosaurs were so much heavy. Much heavy, sama. Ini juga tidak boleh ya, teman-teman, so much heavy. Jadi jangan gunakan insting lagi kalau membaca error recognition. Jadi insting itu, insting yang bagus itu kalau teman-teman sudah terbiasa dengan academic writing, sering baca-baca. Many dinosaurs were so much heavy. It's incorrect. It should be so heavy. We cannot use much here. Ini so dengan such. Lumayan mudah membedakan. Biasanya yang agak sulit itu so dengan to. Karena ini maknanya sama. Coba ya saya cek sini. Nah. Ini nggak ada judulnya. Oh, ada. So dan to. Jadi so dan to ini sama-sama artinya terlalu, agak atau agak gitu. Itu sangat atau begitu. Hanya saja kalau so dan to agak berbeda di fungsi, begitu pula sama benda yang mengikuti. Jadi adverbial so dan to harusnya mengikuti atau seharusnya diikuti oleh kata sifat. Karena sekali lagi yang bisa menjelaskan adjektif adalah adverbial. Yang hanya cara untuk membedakannya adalah melihat frase atau klausa setelahnya. The cake is too sweet. The cake is so sweet. Dua-duanya benar. Biasanya di dalam soal error recognition, cara membedakannya adalah mengecek yang ini nih. Yang saya bold. Jadi, the cake is too sweet to be eaten. The cake is so sweet that I cannot continue to eat it. Jadi, kalau to atau such ini ketemunya to infinitive, biasanya pakainya to ya, jadi kayak to. Sementara so ketemunya that, so that. Jadi bukan the cake is so sweet to be eaten. Bukan juga the cake is too sweet that I cannot continue to eat it. Jadi so ketemu that clausa ya, that clausa, to ketemunya to infinitive. Oke, by the way kalau teman-teman ada yang tanyakan, ada yang belum masuk lagi makan gorengan. On mikrofon saja ya. Gak apa-apa, diinterupsi saja. Jadi sekali lagi,
The cake is too sweet to be eaten. The cake is so sweet that I cannot continue to eat. To ketemu to infinitive, sementara so ketemunya that. Okay, let's see. Nah, ini ada contoh soal. Teman-teman, kira-kira yang nomor 1 ini salahnya yang mana? Error recognition-nya. Dan sebaiknya diganti apa? Tuh, sebaiknya diganti so. Yes, jadi ketemunya that. Ketemunya that selesai ya. Jadi bukan too hard, but so hard. Nomor 2. Number 2 diganti. So. Yes. So that. Sama yang nomor 3 ya. Iya, Kak. Nah, jadi that. Pakainya so. Jadi Diganti hanya juga ketemu jadi so. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman sebenarnya dari melihat contoh-contoh gramatikal kecil seperti ini yang kita harus membedakan antara dua hal. Kalau ada di antara keduanya yang digarisbawahi, jadi pilihan ganda, ABCD-nya, nah kita ngecek yang itu dulu, apakah benar penggunaannya atau tidak. Kan di awal-awal kita sudah melihat subjek dengan verb. Kalau agreement dan tidak agreement seperti apa. Lalu ada word form ya, noun, adjective, adverbial seperti apa. Sekarang contoh-contoh lainnya tadi setelah so, starch, do sama so juga. Di sini ada no dengan not. Ini juga harus dibedakan. Jadi no dengan not ini, no hanya ketemu dengan not. Sementara not dia biasanya ketemu dengan kata kerja. Atau enggak infinitive seperti modal atau to be. Contohnya, probably not speech how so few words has ever been so celebrated and blah blah blah. Nah, di sini ada kata not speech. It shouldn't be not speech, tapi harus no speech. Karena speech ini noun. Ini juga gampang terdeteksi. Hanya saja karena ini salah satu yang kecil ya, kita hanya melihat kata no dengan not, kadang terlewat. Teman-teman biasanya carinya soal yang a bit complicated dibacanya, padahal yang salah hanya penggunaan no dengan not-nya. Jadi sekali lagi, no itu ketemunya noun, sementara not ketemunya kata kerja atau kata kerja bantu. Oke. Selain no dengan not, make dengan do juga harus dibedakan. Ini juga sering. Kalau ada make yang digarisbawahi atau made, make, made, do, did, nah itu dicek dulu baik-baik. Make itu artinya creating and constructing. Sementara do punya makna completing and performing. So, she likes to make her own clothes. Would you like to make a cake for dessert? This morning, she did all the dishes. Let's see, kalau pas materi gampang tapi saat ngerjain agak susah. Sebenarnya kadang kenapa sih susah ngerjainnya padahal kita udah dikasih tahu materinya secara spesifik. Nah, karena itu kurang terbiasa saja. Jadi teman-teman, yang kadang yang jadi kendala adalah ketika melihat soal, teman-teman tuh langsung mikir, ini materi apa ya? Jadi jangan, sebenarnya kalau sudah sering ada materi dan latihan soal, teman-teman secara tidak langsung akan tahu bahwa kesalahannya di sini. Without you even recognizing ini materinya apa ya? Apakah word form, apakah subject verb agreement. Jadi make yourself familiar first. Jadi familiar dulu sama jenis-jenis soalnya. Familiar dulu materinya, terus gimana soalnya, biar lebih gampang untuk bedain. Sebenarnya bukan bedain ya, tapi untuk punya insting yang kuat bahwa ini salah secara gramatikal.
Kadang aku sulit bedain noun, verb, adjective, adverbial. Masih newbie. Start with analyzing a context atau analyzing a text. Rio, coba dimulai dengan kamu secara mandiri menganalisa teks. Lalu melihat posisinya. Jadi noun itu kan benda ya. Nah, benda itu di dalam kalimat, dia bisa jadi subjek, dia juga bisa jadi objek. Jadi kalau dia subjek, dia ada di sebelum kata kerja. Kalau dia sebagai objek, dia ada setelah kata kerja atau setelah preposisi. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kadang ada juga tips yang untuk ngebedain si word part of speech ini, melihat suffixesnya atau akhirannya. Misalnya kata akhiran seperti ion, ince, nah itu noun. Sementara akhiran seperti ent atau enggak able, biasanya itu adjective. Kayaknya udah saya jelasin beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah boleh nanti dicek materinya. Materinya nggak bisa dibagi dua ya, nanti kayaknya teman-teman bisa ngecek di YouTube, udah gampang. Mulai malam ini semua materi dibagikan di channel ya. Oh ya, sorry, saya lanjut ini dulu ya, make versus do-nya. Jadi make itu creating and constructing. Jadi kalau membuat, sementara do itu melakukan, completing and performing. Jadi make dan do itu bisa dilihat dari tensesnya juga ya. Tenses itu hanya menjelaskan event. Tapi dicek ini make-nya apa, dia membuat apa, dia melakukan apa. Itu kayaknya lebih gampang. Misalnya she likes to make her own clothes. Berarti dia akan creating ya, karena di sini own clothes. This morning she did all the dishes. Dia pagi ini cuci piring. Oh, karena cuci piring adalah pekerjaan, berarti dia melakukan sesuatu. She's doing something. She's performing something. Biar lebih jelas, coba kita cek setelahnya. Ini bisa dicek nanti. Oke, jadi misalnya do your homework. Do research. Nah, itu sering muncul di soal. Kita coba cek nomor 1. Met in university. Had been met. Jadi apa yang di-met? Apa yang di-creating? Research. Apakah research itu di-create? Kita tidak membuat research ya, tetapi kita melakukan. Ya. So it should be Did. Had been Did. done. Done. Tiga ya. Jadi had been. Telah dilakukan. Lalu yang nomor 2. It's a pleasure to work with someone who always make the right things. We're not making the right thing. Hal-hal yang benar itu tidak di-create ya. Okay, that's right. It's also performance. Yes, Greg wasn't very good. Wow. His work ini math. Yep. Wow. Betul. Jadi homework itu dilakukan, bukan dibuat. Number 4. Contribution. Are you making contribution or doing contribution? Jadi kata-kata seperti contribution ini harusnya di make ya. Make contribution. Kita coba lihat, cek. Nah, ini salah satu yang paling umum dipakai. Do the housework, do your homework. Jadi untuk spesifiknya, ketika kita plans and decision, jadi pakainya make arrangement, make a decision, make a choice.
setelah had itu verb 2 atau verb 3 ya? Had itu masuknya ke perfect ya. Jadi had atau have atau has, kalau ketemu kata kerja, dia kata kerjanya itu bentuk ketiga. Contohnya ini, had-nya ketemu been. Been ini kan verb 3 ya, verb 3 dari to be. Kalau kita cek di kamus, di sini be bentuk pertamanya, bentuk kedua was, were, been, was, were, lalu bentuk ketiganya been. Karena kebetulan kalimat ini adalah pasif, makanya harus ada verb 3 di sini. Dan ini tadi yang ditanyain yang sebelah sini. Hadn't met. Di sini hadn't done. Karena had ketemunya verb 3. Dan ini wajib ya. Jadi have, had, have, has ketemu verb 3. Biar gampang atau ketemu been. Jadi di sini agak cuman spesifik materi. Jadi teman-teman hanya mengecek ketika ada so, such, to, make, dan do yang di garis bawah dicek dulu. Nah, ini adalah salah satu yang sering muncul juga. Penggunaan kata like, alike, unlike, dislike. Oh, wait. Ini juga patut diwaspadai nih teman-teman kalau ada di soal error recognition, kata-kata ini digaris bawahi. Jadi dibedakan. Like itu adjektif bisa jadi makna similar, karena adjektif berarti digunakan sebelum noun. Sementara alike juga adjektif hanya digunakan setelah linking verb. Linking verb itu to be termasuk ada juga seems dan beberapa kata lainnya. Teman-teman bisa cek list of linking verb. Like dan unlike. Nah, like ini juga bisa berarti preposisi. Kapan like ini jadi preposisi? Ketika dia diikuti oleh objek, diikuti oleh benda juga. Dan bisa di awal dan juga bisa di beberapa posisi di kalimat. Jadi di awal kalimat bisa pakai like, unlike. Sementara like yang berfungsi sebagai kata kerja, berarti dia diikuti oleh subjek. Elsa, linking verb itu apa? Oh, linking verb itu teman-teman adalah kata kerja yang bisa bertemu kata sifat. Kan aturannya adalah kata sifat tidak boleh ketemu kata kerja ya. Jadi kita ada dalam pembuatan kalimat kata kerja itu nggak boleh ketemu kata sifat kecuali kata kerja tertentu. Itu dia yang namanya linking verb. Contohnya kata seem, ini yang saya hafal aja ya. Like, look. Sorry, it's not like, it's look. Test, terus look. Oke, misalnya your dress looks beautiful. Oh, this food tastes delicious. You seem quiet, tired. You seem tired. Jadi kata-kata itu yang ketemu adjektif. Kalau kata kerja biasa nggak bisa ya. Coba kasih contoh lainnya. Misalnya kata apa ya? Karena kan biasanya kata kerja itu dijelasin sama kata keterangan ya. Ini banyak selain seem, test, look. I just cannot recall. Bisa dicek di list of linking verb. Iya, Ana, syarat tertentunya adalah kata kerja itu ketemu kata sifat. Kalau kata kerja biasa tidak bisa ketemu kata sifat. Contohnya, I eat delicious. Kan nggak bisa tuh I eat delicious. Harusnya I eat deliciously.
Atau enggak he writes beautiful. Nah, nggak bisa kan he writes beautiful, harusnya he writes beautifully. Kecuali linking verb. Gitu ya. Bisa teman-teman cek listnya, ada banyak kata linking verb, cuman saya nggak bisa recall semua. Ya, feel juga masuk, betul, feel. Feel itu juga linking verb, karena feel bisa ketemu kata sifat. Contohnya yang ditulis di salah satu teman kita di chat, I feel happy. Oke, back to like, unlike, dislike. John and Tom are alike. Nah, ini yang alike-nya ketemu linking verb. To be itu masuk linking verb juga ya. Jadi is are itu bisa masuk linking verb. John and Tom work in a like manner. Nah, kalau dia bilang in a like manner, ini like ini like di sini jatuhnya kata sifat. Like Tom, John is tall. Unlike Tom, ini harusnya John. Unlike John, Tom is tall. Jadi like dengan unlike yang ini preposisi. Dia biasanya di awal suatu kalimat atau berada sebelum benda. John and Tom like the courses. John and Tom dislike the courses. Itu kata kerja. Yes, Anda ya nih, materinya akan di-share ya. Kayaknya semua materi English class akan di-share di YouTube. SCH Indo. Lalu penggunaan like sama unlike yang preposisi. Jadi John is like Tom. John is unlike Tom. John seperti Tom, John enggak seperti Tom. Kita lihat ada contohnya enggak? Oh, belum ada contohnya ya. Contohnya di akhir. Jadi ini dicek dulu semua. Ada kata other, another, sama others. Nah, ini juga sering. Jadi kalau ada kata-kata ini yang digaris bawahi, dicek lagi. Jadi other yang biasanya jadi permasalahan itu kata another dengan other. Jadi kalau bendanya itu satu, pakainya biasanya another. I have another book. Boleh juga book ini tidak dimasukkan. I have another, itu juga nggak masalah. Dengan syarat sebelumnya sudah disebutkan bendanya. Misalnya, oh I lost one of my math book, but it doesn't matter because I have another. Nah, itu boleh. I have other books. Kalau bendanya jamak, pakai other. Jadi I have other books. Makanya kalau ada bendanya, other-nya nggak pakai S. Kalau bendanya dihilangkan, misalnya I have others, nah dia pakai S. Bedanya penggunaan di dengan yang nggak pakai itu cuma apakah benda tersebut definite atau indefinite. Jadi definite artinya bendanya sudah teridentifikasi, sudah spesifik. Biasanya sebelumnya sudah ada keterangannya. Atau benda tersebut tanpa dijelaskan kita juga tahu. Jadi kalau tanpa dijelaskan kita juga tahu biasanya pakai the. Atau enggak nama negara, misalnya di US. Negara menjemuk. Kalau penggunaan the lainnya itu kalau bendanya cuma satu di dunia, misalnya di Earth atau enggak the moon, sama dengan penggunaan the other ini. Kalau benda spesifik dan benda yang semua orang sudah tahu, dia udah nggak pakai lagi, dia pakai di aja. It is essential to complete the first program before working on the others. The waitress will bring you the another bowl of soup if you want. Jadi ini the another contoh yang salah. Kenapa? Another itu nggak boleh pakai the. Jadi cek baik-baik ya. Kalau ada kata other, another, atau others yang digaris bawahi di soal error recognition. It is difficult to find others workers. Nah, biasanya error recognition bentuknya juga seperti ini. Others-nya ketemu benda yang jamak juga. Jadi nggak boleh ya, harusnya others saja.
atau enggak other workers. Sebenarnya nggak pakai S. Pardon. Nah, kalimat yang pertama yang pakai others. Nah, ini di others ya, berarti sudah di yang dimaksud yang lainnya itu sudah jelas, yaitu program. Berarti setelah first program akan ada second, third, and fourth program. Jadi makanya dia cuma bilang before working on the others. Jadi supaya apa namanya? Karena benda di sini sudah jelas ya, programnya udah spesifik nih mereka maksudnya apa, jadi langsung pakai di other saja. Jadi efisien juga, nggak usah bilang on other program, karena kita udah tahu we talking about program. Yes. Betul, salah satunya benda itu udah disebutkan atau di state terlebih dahulu atau sudah disampaikan, ya betul. Kalau yang kedua kenapa salah? Oh, yang kedua itu pakainya another. Tetapi sebelum di another dia ada the-nya. Kan another itu, nah ini ya, another itu nggak boleh pakai the. Jadi salah. Kalau mau dibenerin, langsung pakai another aja. Jadi the waiters will bring you another bowl of soup if you want. Tapi kalau sebelumnya udah dijelasin bahwa dia mintanya sup tertentu, dia langsung aja nih di other bowl of soup. Kalau yang baris pertama itu others-nya boleh pakai the. Yes. Ya boleh karena yes. Programnya udah spesifik ya. Apalagi kalau udah bilang first. Berarti kalau udah first akan ada second, akan ada third. Jadi udah spesifik which program they're talking about. Yang nggak boleh pakai the itu cuma another. Yes, betul. Cuma another. Jadi jenis error yang sering itu di another sama others ini ya. Another yang pakai determiner atau another setelahnya itu disebutkan jamak. Misalnya di sini contohnya ya. Di sini kita pakainya another aja, lalu tiba-tiba di kalimat itu ada kata bowls. Nah, ini misalnya C. Kita lihat lagi, oh ini sebelumnya ada another nih. Harusnya kan bendanya itu satu, nggak boleh ada S, berarti C yang salah. Kadang juga soalnya seperti itu. Atau seperti ini nih, others workers. Berarti ada kesalahan juga di sana. Itu soal yang paling umum, sering muncul. Jadi teman-teman list kata-kata ini, kalau di garis bawahi ya, wajib curiga, gitu aja. Tapi curiga dulu, jangan langsung dijudge bahwa ini salah. Kita curiga dulu ya, jadi diperiksa. Biar efisiensi waktu. Jadi teman-teman tidak perlu membaca semua kalimatnya, langsung ngecek itu, ada kata, misalnya ada kata like nih yang di garis bawahi. Saya cek bener nggak nih penggunaannya. Jadi we minimize the time reading all and all again. Oke, kita coba langsung latihan ya. Tuh ada lagi. Nah, kalau soal seperti ini langsung latihan tuh jauh lebih membantu daripada talking buat materi terus-menerus waktu. The buffalo and the bison. Ini ada kata are like. Apakah betul? Dia are like. Salah, mestinya alike. Alike. Yes, betul. Karena like di sini fungsinya sebagai adjektif ya. Jadi like.
Kalau dari segi penulisannya nggak pisah ya teman-teman, bukan spasi like, tetapi like. Nomor 2. They. Delta is not Iya. Seharusnya use pakai D. the new found use. Jadi ini satu keterangan ya, use di sini sebagai benda. Jadi pakai bukan used. Jadi penggunaan yang baru. Ya. Yang mana tadi teman-teman? Oh, yang di atas ya, harusnya alike. Alike yang nyambung. Aji aspeknya singular, betul. Coba dicek baik-baik. Ini kata kerjanya has been ya. Sementara subjeknya other interesting aspect of technical topic training. Ini akhirannya tuh di sini. Sebelum preposisi yang lain. Training ini satu. Jadi bukan other. Tapi another. Supaya setara juga sama has. Jadi another interesting aspect of text topic training in recent years. Sorry, maaf ya, bukan training tapi aspek. Miss mau tanya, ini kan ada kata-kata by ya. Biasanya kalau ada kata-kata by, biasanya kan dia itu jadi kalimat pasif gitu. Saya mikirnya tadi ada has been used gitu, jadi telah digunakan gitu. Oh, tidak salah, memang biasanya seperti itu. Cuman hati-hati juga karena sebelum use ini maksudnya telah menjadi ya. Jadi has been di sini telah menjadi. Been sementara use di sini kita tidak boleh mempasifkan. Meskipun kadang pasif itu pakai by, tetapi ini tidak boleh berdasarkan konteks. Jadi kita lihat new found ini adjektif, lalu sebelumnya ada determiner the. Jadi the ini pasti selalu ketemu noun. Kenapa screen-nya nggak bisa? Coba sebentar ya, saya stop share dulu, lalu share ulang. Ini ada yang nggak bisa. Jadi harusnya di sini another ya teman-teman. Jadi kalau jadi maknanya has been the new found use by professional things. Jadi telah udah ada ya, Rina ya, oke. Jadi telah menjadi penggunaan yang baru oleh tim profesional. Apanya yang diulang, Anjeng? Jadi it should be another. Karena benda yang kita mau state itu cuma satu aspek. Oke. Jadi the new found use itu satu, betul. Jadi the new found use adalah satu. Dia namanya noun phrase. Frase. Jadi teman-teman kalau mau move supaya lebih gampang nanti paham grammarnya. Jadi part of speech, lalu phrase, lalu clause. Nah, ini adalah tingkatan yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Misalnya kan kita ada word ya. Nah, word ini kita akan berbicara mengenai part of speech. Lalu teman-teman harus melihat frase, lalu clause. Kalau masih ada yang masih kurang paham dengan ketiga ini, saya ada materinya nanti kalau saya next time bakalan bahas si word, part of speech, phrase, sama clause ini.
Lalu yang nomor 3. Only about 3% of oil wells actually do a profit. Ya, betul Sulfa. Ini tadi ya, kita cek langsung Make. ada do yang di garis bawahi. Do diganti make. Tapi jangan langsung, nanti kalau ketemu soal beneran, jangan langsung dibilang ini salah ya, dicek dulu. Ya. Because a profit. Oke, ini profit. Jadi we make a profit. We didn't do profit. Number 4. Dislike ini Harusnya unlike kayak. karena dislike ini kata kerja. I Iya. dislike. You dislike. Jadi harus ada subjek dulu. Kalau di awal kalimat, dia preposisi bisa pakai unlike atau pakai like. Nomor 5. Charlie harusnya other. That's what I mean. Other series. Ini ada seriesnya udah ada S-nya, ini nggak perlu. Jadi seperti itu pengerjaannya. Jadi kita akan ketemu dengan beberapa dilema pemilihan kata. Teman-teman harus aware sama itu. Next lagi. Oke, selanjutnya. Alpha. Harusnya like. Harusnya like. Ya, harusnya like ya, karena like ini ketemunya apa? Ada yang masih ingat? Linking verb. Yes, that's right. Linking verb atau to be. Jadi biasanya dia di tengah-tengah. Jadi tes suara saya agak kecil ya. Sorry. Nah di sini harusnya like, bukan like. Like itu biasanya ada di tengah-tengah kalimat karena diikuti oleh linking verb atau to be. That's right. Nomor 7, ini kayaknya udah kita kerjain tadi. Ingat? Dan. Yes. Research. We didn't make research. We do research. Jadi had been done. Sudah dilakukan, telah dilakukan. Nah, yang nomor 8. Delta maybe. Alternatif delta karena another. Delta. Ya, Just alternatif. Ya, betul. Another itu harusnya cuma satu ya. Hati-hati, ini ada met yang di garis bawahi. Jangan sampai teman-teman langsung ngejudge, oh ini salah nih. Padahal enggak ya. Plan itu masih di met. Dibikin plannya. Bukan di do. Jadi baca sampai lihat sampai akhir ABCD-nya supaya lebih jelas. Kalau nomor 9, ini banyak yang nggak bisa join ya. Bentar. Oh, kelasnya full. Like. Alpha, unlike. Unlike charges, are you sure? Mestinya. Kalau sih benar nggak? Particles Benar. Like.
Nah, unlike ini kata Alpha. sifat ya, teman-teman. Jadi karena dia alpha ini kata sifat, jadi bisa ketemu charges karena benda ya. Sementara Oh alike, ya, masih ingat ya. like itu sebelumnya harus ada Looking for linking verb atau to be. with. Jadi Oh ya, artinya sorry. harusnya like yang biasa aja. Jadi like ini bisa jadi kata sifat ya. Jadi dia bisa ketemu benda. Lalu yang nomor 10, Alpha. One another. Sebentar, Miss. Nomor 9 tadi, kalau alike itu harus ketemu sama linking verb ya, baru bisa. yes, ketemunya linking verb atau to be. Karena di posisi ini dia phrases ya, jatuhnya frase. Jadi dia sebagai kata sifat menjelaskan benda saja. Okay, number 10. Sudah dibuat. Is control. One another, pernah baca nggak one another? Kayaknya tidak deh. Another aja. One another. Another surprising method. I think it's not make sense. Delta juga control cutting. Yang mana yang 10? Alpha. Alpha miss. One another. Ya. Mestinya nggak pakai one another aja. Ya. Another udah satu ya. Kita nggak One yang another. sering itu One another. each other. Jadi another ini One udah another. jarang nggak dipakai. Kalau control cutting of trees. Cutting. Jadi ini sudah tepat ya. Sudah kontrol cutting lagi. Nah, kontrol ini pasangannya is. Jadi yang dikontrol Is Pasif, control. pasif. dengan mengcutting, dengan memotong Pohon. dengan pemotongan pohon, bukan dengan memotong, dengan pemotongan pohon. Jadi aku semua. Jadi di sini control dengan cutting di sini dicek dulu ya, karena kan kalau berdiri sendiri dia jadi participle, berarti kata sifat. Sementara kalau diikuti to be, nah dia jatuhnya pasif di verb 3 ini. Jadi terpisah dengan cutting. Jadi cutting of trees sementara is control. Jadi jawabannya apa, Miss? Jadi jawabannya, oh ya, saya enggak yang ini ya. One another. Another. Alpha, ya. Another saja ya. One-nya udah satu, another juga udah satu. Okay. Ya. Of course. Oh yes. Ntar saya cek dulu. Pilih yang salah. Iya benar, Ana. Manis. Jadi ini soal bagian kedua dari TOEFL grammar atau structure. Jadi nomor 1 sampai 15 itu teman-teman mencari yang benar. Melengkapi kalimat. Jadi pilihan gandanya seperti pilihan ganda pada umumnya ditulis dan dilengkapi. Sementara part kedua biasanya soal nomor, bukan biasanya, tapi soal nomor 16 sampai 40 kita mencari yang salah secara grammar. Dan total soalnya lebih banyak daripada
daripada apa? Daripada yang pertama tadi 1 sampai 15. Jadi 25 nomor ya. Jadi bayangkan kalau teman-teman bisa capai target membenarkan semua tuh yang 25 untuk dapat 500 di structure, kurang lebih yang benar 27. Kecil ya suaranya, coba. Teh. Nah, udah. Jadi untuk punya apa? Mau skor yang 500 atau 550, teman-teman harus tahu strateginya. Berapa jumlah soal yang harus benar untuk dapat 500, berapa jumlah yang harus benar untuk 550. Jadi misal nih teman-teman kekurangannya adalah di error recognition. Nah, itu harus diperbaiki, di-improve nih weakness-nya. Karena apa? Karena jumlah soal yang paling banyak ada di situ. Jadi sayang banget kalau akan banyak nomor yang salah di error recognition. Bukannya mencari kesalahan itu gampang ya? Demi Gitu ya. Nyari kesalahan gampang nih. Jadi teman-teman supaya terbiasa juga disarankan juga untuk sering-sering banyak baca karena inputnya bisa dari situ. Somehow kita merasa ini kalimatnya salah karena sudah sering baca academic writing yang tidak pernah ada bentuk frase atau klause seperti itu. Meskipun secara gramatikal kita nggak terlalu yakin, tapi udah insting dari banyak baca itu udah kuat. Jadi itu jawabannya. Tapi instingnya nomor 2 ya. Pertama rules-nya dulu, grammar-nya dulu, pemahaman grammar-nya dulu. Okay, I think that will be di aksesnya kalau nggak salah di STH Indo. Teman-teman coba cari di STH Indo.